Guna meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, melindungi status pernikahan dan anak dalam pernikahan di Kota Kediri, pemerintah Kota Kediri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dispenduk Capil Kota Kediri hari ini mensosialisasikan inovasi koper pengantin atau kolaborasi pelayanan terpadu pengurangan status perkawinan tidak tercatat negara dan rakor tim koordinasi pelayanan administrasi kependudukan dengan camat dan lurah se-Kota Kediri yang dilaksanakan di Hotel Lotus Garden Kediri. Diberikannya sosialisasi ini pada seluruh camat dan lurah, menurut PLT Kadis Penduk Capil Kota Kediri, Samsul Bahri, adalah langkah awal dalam penyebar luasan informasi terkait inovasi koper pengantin dan identitas kependudukan digital atau IKD pada masyarakat. Mengingat camat dan lurah adalah garda terdepan Pemkot Kediri yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Inovasi koper pengantin adalah pelayanan terpadu sidang keliling sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, di mana dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pengadilan Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Kediri. Semua dulu, walaupun perjuangannya dulu banyak rintangan dan cobaan, ya, seperti lagunya Roma Irama itu, perjuangan dan doa. Jadi alhamdulillah sampai sekarang teman-teman lurah masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita bisa bertemu kembali dalam suasana yang penuh semangat. Pak Lurah sekalian, hari ini merupakan acara yang sebenarnya saya kemas untuk beberapa kegiatan, termasuk ada MOU antara wali kota dengan ketua pengadilan agama dan pengadilan negeri terkait dengan inovasi koper pengantin. Kenapa saya buat inovasi koper pengantin ini? Karena berangkat dari pengalaman saya selaku lurah dulu mengamati. Dulu saya itu punya data, dulu ya, sekarang nggak punya. Punya data janda-janda, punya data orang yang nikah siri, punya itu dulu, punya data anak yatim piatu, punya data janda lansia. Janda itu ada dua, janda muda sama janda lansia. Ya, dari pengalaman saya waktu lurah itu, saya mengamati beberapa fenomena yang terjadi di masyarakat. Nikah siri ini sulit dihindari karena beberapa faktor. Ada faktor ekonomi, ada faktor agama, ada faktor kepepet, macam-macam. Jadi berangkat dari situ itu menemui masalah yang berlanjut, tidak hanya ke perkawinannya tapi juga ke status anak-anaknya. Alhamdulillah. Diberikannya sosialisasi ini pada seluruh camat dan lurah, menurut PLT Kadis Penduk Capil Kota Kediri, Samsul Bahri, adalah langkah awal dalam penyebar luasan informasi terkait inovasi koper pengantin dan identitas kependudukan digital atau IKD pada masyarakat. Mengingat camat dan lurah adalah garda terdepan Pemkot Kediri yang langsung berhubungan dengan masyarakat. Inovasi koper pengantin adalah pelayanan terpadu sidang keliling sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang pelayanan terpadu sidang keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran, di mana dalam rangkaian kegiatan tersebut dilakukan secara bersama-sama dan terkoordinasi antara Pengadilan Negeri Kota Kediri atau Pengadilan Agama Kota Kediri, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Kediri.
Melalui program ini, kita ingin memperjuangkan masyarakat Kota Kediri yang masih memiliki status kawin tidak tercatat agar dapat tercatat secara sah, ujarnya. Dengan memiliki status perkawinan yang sah secara agama dan negara, menurut Samsul kedepannya akan melindungi status anak dan mempermudah segala urusan administrasi kependudukan bagi pasangan tersebut dan anak, baik itu pembuatan akta lahir, sekolah, ijazah, bahkan hingga warisan. Dengan terdaftarnya status perkawinan para pasangan ini, nantinya jika mereka mempunyai anak, anaknya bisa memiliki status yang sah, sehingga anak-anak di Kota Kediri dapat tercatat dengan regulasi yang tepat, yaitu anak dari perkawinan seorang ayah dan ibu, bukan hanya ibu tunggal saja. Di mana nantinya hal itu akan mempermudah anak dalam kepengurusan admin-duk dan bersosialisasi di masyarakat. Suatu saat ini akan menjadi kebutuhan dan ini lebih aman karena di HP masing-masing dan sulit dipalsukan. Kalau iktp masih bisa dipalsukan, ya masih bisa dipalsukan. Kalau IKD tidak bisa karena pakai barcode ya, pakai barcode. Semacam lomba Pak Nasir, Pak Andri. Jadi capaian IKD yang terbaik mungkin nanti dikasih hadiah voucher umroh bersama Jenati misalnya. Sponsornya Jenati, kita yang ngasihkan. Ini bisa menaikkan anunya IKD Pak Lurah. Nanti sponsornya Jenati tak goleknya jamaah 10. Tak jamaah 10, nanti bonusnya jamaah 10 itu buat voucher kelurahan yang terbaik cakupan IKD-nya. Ya. Saya kira itu saja dari saya. Alhamdulillah, mohon maaf yang mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Acara sosialisasi inovasi COVID-19 dan IKD tahun 2023 saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya tanpa mengurangi segala rasa hormat kami kepada Bapak PLT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kediri, jika ada kepentingan dan ingin meninggalkan tempat, kami persilakan. Sapol ada acara. Saya mau izin nanti, tapi sama siang saya balik lagi sini. Jadi saya mengibaratkan ibaratnya ini, orang beri-beri karena ini. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti siang pas makannya tak balik sini. Jam 10:30 makan siang. Kita rapat kafe bagus itu. Satu tempat dan satu waktu terkait dengan pemberian pelayanan terhadap penduduk yang perkawinannya belum tercatat, yaitu antara pengadilan agama, kemudian pengadilan agama atau pengadilan negeri, kemudian KUA dan Dispenduk Capil Kota Kediri. Ini dasarnya adalah peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2015. Lanjut. Oke. Ini adalah fakta dan data yang ada pada Dispenduk Capil terakhir pada 2022. Kita bisa lihat di sini Bapak Ibu. Ini penduduk yang statusnya kawin. Kita lihat dulu, kita perhatikan penduduk yang statusnya kawin. Dari 126 itu masih belum memiliki 11.000, jumlah yang tidak sedikit. Meskipun kalau di persentase hanya sekitar 9%. Lanjut. Ini latar belakangnya. Kenapa kita menyusun inovasi ini? Kita itu diperintahkan oleh RPJMN 2020-2024 bahwa pada akhir RPJMN 2024 nanti kita itu cakupan untuk penduduk yang berstatus kawin terus seluruhnya sudah memiliki akte perkawinan atau buku nikah. Jadi diharapkan di akhir 2024 100% cakupannya untuk akte perkawinan dan buku nikah. Kemudian latar belakang yang kedua, ini adalah
mencegah potensial masalah sosial yang ada atau yang timbul ketika penduduk belum memiliki buku nikah atau akte perkawinan. Ini kita kenapa harus dicatatkan? Hubungan keperdataan selanjutnya. Jadi nanti ada kelahiran mungkin, perceraian, waris, bunuh diri dan seterusnya. Itu diawali dari peristiwa keperdataan yang pertama, yaitu perkawinan. Kalau tidak bisa dibuktikan legalitas perkawinan tersebut, maka keperdataan berikutnya tentu tidak bisa dibuktikan. Kalau misalnya waris, sedangkan tidak ada buku nikah, tentu anak itu tidak bisa menuntut waris dari kedua orang tuanya yang status perkawinannya belum dicatatkan. Oke, lanjut. Ini dasar hukum yang saya tarik hanya 2 yang pokok saja, yaitu Perma nomor 1 tahun 2015 dan tupoksi Dispenduk Capil. Jadi meskipun ada undang-undang perkawinan dan sebagainya, yang pokok dari inovasi ini kita ambil legal standingnya adalah Perma 1 tahun 2015 dan tupoksi Dispenduk Capil. Oke, ini yang penting. Sasaran inovasi. Sasaran inovasi koper pengantin ini adalah penduduk yang perkawinannya sah secara agama, tapi belum dicatatkan secara negara. Jadi bukan pernikahan siri yang abal-abal Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar tercukupi syarat dan rukun pernikahannya, tapi belum dicatatkan pada KUA. Itu yang kita akan isbatkan. Nah, ini sebenarnya pada tahun 2022 Pemkot telah bekerja sama melakukan kesepakatan bersama dengan Pengadilan Negeri, yaitu pada tanggal 3 Agustus, kalau salah 3 Agustus 2022. Jadi Pemkot sudah melakukan sinergitas integritas pelayanan terkait dengan, termasuk salah satunya adalah pelayanan isbat nikah ini. Nah, inovasi koper pengantin sudah kita usahakan untuk dievaluasi Bapeda. Ini setelah dievaluasi Bapeda, kita juga telah mengajukan penetapan kepada Bapak Wali Kota. Ini telah ditetapkan dengan ketetapan Wali Kota nomornya 88.45/160/19.33 tahun 2023. Jadi ini SK Wali Kota terkait dengan inovasi koper pengantin. Ini yang penting. Bagaimana sih proses alur daripada inovasi koper pengantin ini? Jadi yang pertama kali dari proses inovasi ini, Bapak Ibu, kita berharap bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu di tiap-tiap kelurahan, karena kita memerlukan data. Disisir kembali data-data yang kami berikan nanti. Mungkin kalau itu software nanti akan kami kirimkan lewat ASN digital, Bapak Ibu. Nanti akan kami susulkan suratnya itu sebagai membuka wawasan dulu bahwa di kelurahan Bapak Ibu terdapat beberapa penduduk yang di dalam database kami tidak tercantum nomor surat nikah ataupun akta perkawinan. Jadi bisa dilihat mungkin ada yang sedikit, ada yang banyak. Yang jumlahnya kalau kita total ada 11.000 itu tadi. Oke. Kemudian langkah yang kedua dari inovasi ini adalah melakukan perjanjian kerjasama. Kita sebenarnya agenda kita hari ini adalah penandatanganan kerjasama. Tapi karena ada sesuatu hal, maka kita cancel untuk hari ini. Kita akan lakukan pada lain waktu. Oke, Bapak Ibu. Kemudian yang berikutnya,
perjanjian kerjasama nanti ditandatangani, langkah berikutnya yang kita akan lakukan adalah pelaksanaannya. Kita sebenarnya ingin segera melaksanakan proses sidang terpadu, tapi kami masih kesulitan siapa yang memenuhi syarat untuk kami isbatkan. Kita bantu untuk isbat nikahnya. Jadi mohon Bapak Ibu, kalau memang di kelurahan Bapak Ibu ada penduduk yang statusnya belum tercatat perkawinannya secara negara, bisa diinformasikan kepada kami. Oke. Kemudian nanti ketika pelaksanaan sidang terpadu itu di dalam satu tempat, satu waktu, kita berkumpul bertiga, berempat mungkin, antara pengadilan negeri, pengadilan agama, kemudian KUA 3 kecamatan, dan Dispenduk Capil. Harapan kami nanti begitu disidang isbatkan, langsung keluar penetapan isbatnya, langsung dicatatkan perkawinannya di KUA, kemudian setelah mendapatkan bukti nikah ataupun akta perkawinan, nanti kita bisa merubah database kependudukannya. Jadi proses akhir ini kita harapkan nanti semua database kependudukan kita sendiri akan valid, dan itu akan sangat membantu untuk proses pembangunan berikutnya. Saya tanya jawab ya Bapak Ibu, untuk agar tidak tegang dan monggo kita persilakan Pak Hybrid sebelum materi yang kedua. Monggo kami persilakan untuk dinikmati, sudah disediakan oleh panitia di belakang. Monggo, mungkin yang sakit kopi, monggo. Nanti kita lanjutkan pada sesi yang kedua dan sesi tanya jawab. Monggo kami. Baik, nanti Kelurahan. Yang terakhir adalah Peraturan Wali Kota Nomor 61 Tahun 2016 tentang kedudukan dan susunan organisasi tugas dan tata kerja kecamatan. Karena di sini terdapat pengetahuan saya adalah tupoksi dari next. Nah, ini Bapak Ibu, siap sistem informasi administrasi kependudukan sudah bertransformasi mulai dari siap distribusi berubah menjadi siap terpusat. Nah, pengaruhnya apa? Siap ini adalah aplikasi yang selama ini kami pakai di dinas untuk membuatkan atau mengolah dokumen kependudukan yang sekarang Bapak Ibu bawa, dan berikut juga kepada penduduk untuk mengurusan segala sesuatunya di sini. Nah, ada masih pertanyaan Bapak Ibu di wadah itu, Pak, data saya tidak bisa update dengan BPJS dan segala macamnya, atau mungkin di pajak, atau mungkin di sini. Di siap ini bisa dicek loh, sehingga ketika saya sudah siap terpusat, kita langsung bisa monitoring data itu. Ketika ada laporan nih Pak Joni, Pak, saya datanya tidak bisa diakses oleh BPJS. Sepanjang datanya itu ada di aplikasi siap ini dan datanya aman, berarti ada masalah lain selain data di kependudukan. Kalau dulu siap distribusi itu masih ada jeda waktu Bapak Ibu, ketika ada penambahan anggota keluarga atau perubahan itu masih ada jeda. Tapi kalau sudah siap terpusat ini langsung real time. Ketika dirubah pada saat itu juga bisa dibaca oleh lembaga pengguna seperti layanan publik yang tadi saya sebutkan di depan. Segala sesuatunya terkait dengan pelayanan publik, penegakan hukum, pembangunan demokrasi, alokasi anggaran maupun perencanaan anggaran Bapak Ibu, dasarnya adalah data kependudukan untuk semua keperluan yang saya sebutkan tadi. Dari siap ini kita untuk olahnya. Nah, nanti untuk setelah kita rakor di sini Bapak Ibu sudah terbentuk tim untuk SK-nya juga sudah terbentuk. Nantinya setelah acara hari ini tindak lanjutnya adalah
kita akan memasang aplikasi tersebut di kelurahan. Tadi ada yang di tempat ada yang nanya nggak bahaya, semuanya akan ya kalau ditanya soal bahaya semuanya juga ada ancaman risiko Bapak Ibu. Tetapi aplikasi ini adalah aplikasi kementerian, bukan kami yang buat. Nah, alurnya seperti ini Bapak Ibu, tapi kebetulan saya sudah sediakan videonya. Mungkin saya bawa waktunya 3 menit, mohon disimak baik-baik videonya gitu Bapak Ibu. Nobar. Apakah kamu sudah tahu tentang identitas kependudukan digital? Identitas kependudukan digital adalah informasi elektronik yang digunakan untuk merepresentasikan dokumen kependudukan dan data balikan dalam aplikasi digital melalui smartphone yang menampilkan data pribadi sebagai identitas yang bersangkutan. Persyaratan untuk memperoleh identitas kependudukan digital adalah memiliki smartphone atau ponsel, memiliki KTP fisik atau belum pernah memiliki KTP fisik tetapi sudah melakukan perekaman. Identitas kependudukan digital bisa diakses melalui aplikasi mobile maupun web menggunakan jaringan publik. Apa bedanya identitas kependudukan digital dengan KTP fisik? KTP berbentuk kartu yang bisa dipegang, sementara identitas kependudukan digital berupa gambar KTP dan QR code. KTP perlu dicetak oleh Dinas Dukcapil setelah penduduk melakukan pengajuan dan perekaman identitas dirinya, sementara identitas kependudukan digital tidak memerlukannya karena terdapat di masing-masing ponsel penduduk. KTP biasa disimpan di dalam dompet atau penyimpan kartu, sementara identitas Karena mereka masih memakai dengan KTP fisik ini Bapak Ibu. Itu contoh kasus saja. Dan ketika kita sudah share ke orang lain juga tidak ada jaminan kalau itu tidak akan digunakan untuk hal lain juga. Seperti mungkin atau mungkin sebagai saksi, sebagai apa. Nah, kalau identitas digital ini Bapak Ibu tidak bisa memakai jenengan kecuali jenengan sendiri yang mengizinkan dengan memasukkan PIN. Meskipun yang bersangkutan memberikan QR code itu berubah terus, sehingga kapanpun dibutuhkan akan membutuhkan PIN dari penduduk. Takutnya nanti QR code yang sekali dibagikan terus nanti di copy tidak, karena QR code-nya terus berubah-ubah ketika jenengan share. Jadi terkait dengan keamanan, saya pikir ini lebih safety Bapak Ibu, karena nanti formasi yang setahu sepengetahuan saya 5 tahun ke depan mungkin untuk pencetakan fisik sekalipun juga akan dikurangi, sehingga dari pusat pun memberikan target ke kami untuk tahun ini ada 25% untuk capaiannya. Makanya tadi Pak Adi sudah sampaikan dengan adanya SK Tim dan kami dari pihak teknis bisa memasang aplikasi siap di kelurahan, kita berharap warga dengan bisa aktivasi cukup dari kelurahan saja. Aktivasinya tadi Bapak Ibu, yang terakhir scan QR code setelah kita selfie itu lewat aplikasi. Nah, aplikasi ini yang selama ini masih di dinas Bapak Ibu. Nanti setelah ini kita juga ada pertemuan lagi khususnya untuk petugas registrasi yaitu Kasikom untuk teknis penduduknya, teknis pemasangannya untuk di kelurahan. Berbedanya nantinya kalau ketika kita sudah pasang di siap di kelurahan kan Bapak Ibu bisa langsung sendiri aktivasi di sana. Jadi bedanya dengan sekarang seperti itu Bu, karena di sana itu kan secara regulasi tidak diizinkan untuk pasang. Nah, kalau di kelurahan sama kecamatan itu berbeda, bisa dipasang di kecamatan dan kelurahan. Sehingga tadi Pak Kadis kan tanya, mungkin Pak Lurah sudah ingat belum, banyak belum, nanti akan di sini karena kendala koneksi Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa langsung ke kelurahan masing-masing mawon, nggak apa-apa. Sekaligus sewarganya yang membutuhkan untuk aktivasi kali tersebut.
Oke, mungkin Ibu, Bapak Ibu itu yang bisa saya sampaikan terkait KD. Mungkin nanti dalam sesi lain jawab, monggo kalau memang ada yang masih perlu ditanyakan. Dari saya, mohon maaf bila ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus yang meriah atas materi yang kedua Bapak Ibu. Perkenalkan Bapak dengan Bapak siapa? Muhammad itu ada dapat ditambahin itu. Muhammad. Oke, siap. Pertanyaannya Terima Bapak? kasih. Siap. Jadi tadi saya mengikuti mungkin kurang lebih lama karena banyak kopi di sini. Namun garis bawahnya adalah untuk transformasi digital ini saya mendukung sekali. Akan tetapi mohon untuk disosialisasikan selain di instansi pemerintah. Jadi di luar juga demikian. Contoh yang kemarin-kemarin seperti KK itu kan sudah barcode. Barcode itu kan walaupun fotokopi maupun printeran pasti asli. Namun instansi lain atau kepentingan yang lain pasti kembali ke kelurahan untuk legalisir sesuai dengan aslinya. Itu saya terangkan demikian, maka tetap legalisir Pak ini Pak. Saya ngomong yang berhak legalisir ini adalah kependudukan. Kependudukan nggak mau Pak ini sudah aslinya. Nah makanya demikian. Jadi kalau enggak dilegalisir, warga kami nanti ya kecewa karena nggak bisa contoh salah satu untuk waris ataupun untuk pinjaman entah di bank atau bank retail, tidak tahu yang jelas untuk pelayanan keluarga kita harus prima. Terus juga demikian perumahan, biasanya kalau kita kredit perumahan yang asli Pak, ada yang tidak memang sudah tahu mungkinnya, tapi ini ada yang tetap minta legalisir. Dan mohon untuk ini disosialisasikan selain dari kita, dari lingkungan Pemkot, itu juga ke yang lainnya Ibu, karena mungkin mereka atau belum tahu ataupun mungkin tidak paham. Itu dari saya Bu, mungkin halo. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik dengan narasi untuk bahan yang pertama tadi. Ini karena dengan kondisi sosial yang ada di kelurahan memang benar. Karena kayak apapun ini nanti jadi tugas kita bersama dengan kondisi yang ada saat ini. Cuma yang jadi pertimbangan kami yang pertama mohon dipertegas terkait dengan kewenangan kita yang ada di kelurahan. Ini karena terkait dengan kondisi karakter dari warga itu kan macam-macam. Ada yang niatnya hanya sekilas itu aja, ada yang niatnya ingin yang baik juga ada. Makanya kami butuh pendukung terkait dengan aturan atau bagaimana dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, dampak dari administrasi yang nantinya secara sah dilegalkan ini nanti punya dampak yang setara enggak dengan data yang ada di keluarga. Contohnya, seorang istri pertama nikah resmi, yang kedua karena dia cerai, dia akhirnya nikah lagi tapi tidak sah. Kalau ini nanti dicatat secara resmi, apakah tidak berpengaruh terhadap kewarisan atau setara dan sebagainya? Kalau anak tersebut misalnya menuntut terkait dengan waris, ini mohon juga dijelaskan jika tidak ada dampak dan sebagainya. Terutama yang tadi Bu, monggo kita sikapi karena karakter yang ada di masyarakat itu memang beda-beda. Kita perlu pasang badan dulu. Jangan sampai kita di bahasa Jawanya diintai. Nyambut kepala orang ini harus enak, ini pakai semangat dan sebagainya. Kadang-kadang masyarakat kita masih ada yang model itu. Akhirnya diri-dirian dan sebagainya.
Saya sangat mendukung ini nanti kita karena di Badalor jumlahnya cukup banyak 500 dan rata-rata ini wanita atau perempuan. Kalau nanti saya jelaskan yang pas nanti tersinggung malah saya yang dilabrak nanti. Nah, saya contohnya tadi. Terima kasih, mungkin itu yang saya kaitannya dengan aplikasi tadi yang akan dipasang di kecamatan dan kelurahan. Kira-kira mulai dipasang itu kapan? Yang pertama. Yang kedua, kaitannya dengan pelayanan di kelurahan yang memakai e-sugar. Setahu saya e-sugar itu kan dari tahun 2022 kemarin sudah tidak tersambung secara online dengan data di Dispendu kan. Nah, sebenarnya e-sugar itu sangat membantu kita karena cepat sekali kalau kita membuat surat lewat e-sugar. Namun karena sudah tidak online, akhirnya datanya kita juga ragu-ragu apakah orang tersebut masih pakai data yang lama atau sudah berubah. Nah, apakah dimungkinkan e-sugar nantinya akan bisa tersambung lagi dengan data yang ada di Dispendu secara online? Karena tadi kan disebutkan bahwa aplikasi ke depan yang mau dipasang di kelurahan sama kecamatan kan bisa kita lihat data penduduk kita. Jadi kan sama saja kita bisa ngecek di situ. Nah, kenapa tidak disambungkan sekalian dengan e-sugar-nya? Jadi kita nanti ngeceknya lewat e-sugar kan bisa, kita ngecek datanya lewat e-sugar bisa, tidak usah pakai aplikasi yang akan dipasang itu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Mudah-mudahan tadi saya kan sudah sebutkan di awal nih. Kapan dipasang? Nanti setelah ini kami akan mengundang dari teknis, mungkin dari Kasipomnya. Kalau itu sudah selesai kami lakukan, segera nanti akan kami pasang. Kami pasangnya nih bisa via jarak jauh, artinya kita sediakan link untuk unduh aplikasinya karena ini desktop bukan website. Jadi nanti aplikasinya itu dikopikan di perangkat internet, bukan seperti yang sekarang buka website www apa itu tidak. Tetapi untuk yang sekarang ini untuk siap adalah aplikasi desktop yang harus diinstal di komputer. Dan yang bisa hanya komputer itu saja, tidak bisa untuk komputer lain. Dan usernya sendiri pun nanti usernya adalah NIK yang bertanggung jawab. Artinya teknis nanti usernya kami berikan satu untuk Kasipomnya dan pakai NIK Kasipom tersebut. Dan kami nanti juga akan lampirkan juga NDA, yaitu surat kesediaan terkait dengan pernyataan tidak membocorkan untuk rahasia data kependudukan. Itu nanti teknis Pak. Jadi kalau ditanya kapan, sekarang mungkin September, insya Allah nanti Oktober sudah terpasang Pak. Setelah sosialisasi kami kumpulkan tim teknis dulu, kami bintek, nanti segera kita pasang. Terus yang kedua, kenapa tidak disambungkan dengan e-sugar? Jadi ini agak teknis Pak. Jadi untuk metode yang diberikan terkait dengan pemanfaatan data kependudukan itu ada regulasinya juga Bapak. Artinya ketika disambungnya pun hanya sebatas verifikasi, bukan copy paste ya. Mungkin di sini saya tegaskan lagi sifatnya untuk verifikasi. Nah, kalau metode yang diusulkan setahu saya itu kan dia ketika buka NIK keluar datanya semua, lanjut dengan bikin surat apa. Itu metode copy paste atau mungkin semacam web service yang dia hanya tidak membaca tapi editing. Nah, itu yang tidak diizinkan oleh kementerian dan regulasinya memang melarang. Makanya kami tidak bisa untuk menyambungkan dengan e-sugar. Bahkan kami sendiri pun kalau untuk SIA kan bisa edit ya, tapi untuk lembaga lain atau sektor lain yang memanfaatkan data tersebut itu harus memenuhi syarat sesuai dengan Permendagri-nya untuk mengakses itu. Itu pun sebatas dengan membaca saja. Jadi apakah benar kalau NIK ini punyanya Pak Tommy? Nah, dia akan tampil.
tapi tidak bisa lagi tersambung secara otomatis dan link integrasi antara aplikasi, tidak bisa. Memang regulasinya seperti itu. Kalau toh sudah bisa, pasti kami lakukan. Jadi mohon dimaklumi juga, intinya adalah regulasi yang tidak memperbolehkan untuk bisa berintegrasi. Boleh, tapi ada aturan mainnya di Kemendagri dengan catatan hanya membaca saja. Itu ya. Jadi kayak kita misalkan lihat data orang, dia ambil datanya doang, tidak bisa diaplikasikan dengan aplikasi lain seperti itu, Pak. Itu untuk verifikasi dan validasi saja. Kalau untuk lanjut ke proses selanjutnya, berarti kan pakai web service untuk artinya dia ada copy paste, ambil datanya itu kan, terus dipasangkan di aplikasi dia, lanjut untuk pengurusan surat. Nah ini tidak boleh, karena regulasinya memang seperti itu. Mungkin seperti itu. Nanti kalau mungkin kurang jelas, monggo apa-apa. Mungkin yang tadi Pak Wasis. Terima kasih Pak Menteri atas informasinya terkait dua pertanyaan dari Kelurahan Kecanan dan Kelurahan Sukabumi. Mungkin Bu Kabid terus menambahkan sedikit atau terkait digitalisasi, Bu Kabid Dati. Oh siap. Kepada Pak Teddy, Pak Muhammad dari Kelurahan Kecanan dan dari Bapak Sukabumi, bagaimana pertanyaannya? Sudah cukup jelas ya? Oke, terkait pertanyaan yang kedua dari Bapak Wasis dari Kelurahan Danjarlap, terkait inovasi COVID-19, apa saja kewenangan kelurahan, posisi kelurahan dalam inovasi ini. Inovasi ini tadi kewenangan kelurahan mungkin bisa membantu kami memberikan data, kemudian membuat pengantar N1 sampai N10 ya kalau nggak salah, N1, N3, kemudian N10 kalau nggak salah dipakai. Itu kewenangan kelurahan atau Pak Mutinnya yang di kelurahan mungkin. Itu yang kami butuhkan. Kemudian baru nanti untuk ke KUA. Dari KUA nanti pemohon bisa memohon untuk pengantar isbat nikah. Jadi kalau sudah sampai di situ, nanti Dispenduk akan membantu fasilitasi. Saya Dispenduk Capil bekerja sama dengan bagian hukum terkait pendampingan kepada pemohon untuk proses nanti isbat nikahnya. Itu yang bisa kami sampaikan. Kemudian yang kedua, berkas atau data yang disampaikan kepada Bapak Ibu kelurahan itu belum tentu semuanya menikah siri, Bapak. Jadi mungkin sudah menikah, cuma tidak dilampirkan surat nikahnya atau akte perkawinannya. Jadi di dalam database kami masih kosong. Jadi terbacanya oleh sistem terbaca menjadi perkawinan belum tercatat. Jadi itu yang kami berikan, yang data yang Bapak Ibu pegang itu belum tentu semuanya nikah siri. Tidak semuanya nikah siri. Mungkin ada beberapa atau halo, sebagian mungkin memang sudah menikah, cuma belum dilampirkan surat nikahnya. Itu saja yang kami butuhkan, data balikan dari Bapak Ibu Kepala Kelurahan terkait dengan nomor surat nikah dan tanggal perkawinannya. Kemudian terkait dengan administrasi ini tadi apakah berpengaruh pada kedepannya? Tentu saja berpengaruh, Bapak. Jadi semua produk hukum, semua keputusan, semua penetapan itu mempunyai konsekuensi hukum. Jadi kalau misalnya tadi yang Bapak tanyakan pertama kali menikah resmi, tentu ada konsekuensi atas perkawinannya tersebut. Timbul hak-hak keperdataan atas perkawinan tersebut. Kemudian perceraian. Terjadi perceraian, tentu ada konsekuensi berikutnya terhadap perceraian itu. Mungkin hak asuh
mungkin harta gonung ini dan seterusnya. Kemudian timbul perkawinan mati kita isbatkan ini tadi. Tentu ada konsekuensi berikutnya atas isbat nikah yang kemudian sah secara agama maupun negara. Nah, terkait dengan waris, tentu perhimpunan waris punya hitungan masing-masing. Jadi nanti perkawinan pertama seperti apa pewarisannya, pernikahan kedua seperti apa pewarisannya, ada aturan-aturan baru. Jadi semuanya punya konsekuensi untuk masing-masing. Demikian Pak Wasis yang bisa saya sampaikan, mungkin siap. Ya. Begini, berkaitan dengan kependudukan, itu logikanya kami itu sebagai bapak kos gitu. Dan saat ini menjadi kendala itu keluar masuknya anak kos kami dalam arti kata dan sebagai masyarakat kelurahan. Itu kita tidak tahu secara real time. Ya, ketika kami ditanya Pak Lurah itu sistem, waduh nggak tahu ternyata dia punya KTP. Nah, ya itu. Dan mohon kalau memang itu bisa difasilitasi, kami mohon untuk mendapatkan data itu minimal setiap 6 bulan sekali. Misal, kalaupun memang dibutuhkan MOU ya kita bikin MOU secara kolektif. Mungkin seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemungkinan di beberapa minggu yang lalu dari Dispenduk kebanjiran permintaan terkait dengan data akta perubahan dan lain sebagainya berkaitan dengan ijazah anak-anak sekolah, yang mana permasalahannya kebanyakan adalah ketika mereka dibuatkan akta itu dilekati nama orang tua, dalam hal ini ayah dengan titel. Nah, ada banyak penafsiran ya, harusnya tidak pakai titel, harusnya pakai titel dan lain sebagainya. Artinya ada banyak identitas yang beragam. Dimohon nanti kalau berkaitan dengan hal tersebut mungkin ada payung hukumnya berkaitan dengan apakah harus pakai titel atau tidak. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, terkait dengan QR itu apakah hanya sebagai istilahnya apa ya? Kan kita terakhir ada foto kan itu tadi, ada foto dan kemudian kita harus scan QR. QR itu fungsinya seperti apa? Apakah legalisasi atau bagaimana untuk bisa masuk login ke aplikasi IKD tersebut? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung jawab aja Mas Andri. Ada beberapa pertanyaan dari Bapak. Yang tadi saya sampaikan itu scan di aplikasinya Bapak, di siang. Nah, makanya nanti terakhir itu ketika kita sudah di sini, nomor handphone, email, kita kan diminta selfie. Nah, setelah selfie itu ada scan QR code. Itu di scan-nya ada di aplikasi siang itu. Jadi di aplikasi siang itu akan dimunculkan QR code yang harus di-scan lewat handphone itu. Dan QR code itu dihasilkan oleh data yang bersangkutan sendiri tersebut. Nah, tidak langsung. Ya. Jadi security IKD ini tidak bisa di capture screen, tidak bisa dikirim via WA, bisa video call kalau jarak jauh. Jadi dia hitungan detik, ketika sudah lewat dari 30 detik dia sudah tidak bisa dipakai lagi. Jadi ketika QR code di scan di aplikasi siap harus cepat langsung di-scan-kan handphonenya itu ke aplikasi itu. Jadi tampilannya nanti ketika aplikasi siap sudah ada, di situ ada data orang buat QR code-nya. Nah, itu akan muncul. QR code ketika buka tutup berganti-ganti terus, Pak. Tidak hanya satu. Jadi salah satu security-nya adalah QR code berganti-ganti, tidak melulu satu QR code. Nanti setelah teknis kami implementasikan, insya Allah nanti Pak Lurah bisa paham terkait dengan QR code itu. Yang jelas scan-nya ada di siap, yang selama ini hanya di dinas. Nah, nanti ini yang mau saya pasangkan di kelurahan, sehingga bagi warga yang nantinya pengen aktivasi bisa lewat cukup dengan di kelurahan. Seperti itu, Pak. Nanti semua
tapi khusus warga kota Kediri ya Pak. Mungkin nanti kan ada staf yang KTP-nya luar kota, kami mohon maaf belum bisa di kelurahan, tapi di dinas bisa. Tapi kami sosialisasi ini dalam rangkanya adalah mengejar warga kota Kediri supaya bisa ber-IKD itu kalau bisa lebih dari 30% wajib kami. Jadi total wajib KTP ya. Kalau semua warga kan campuran anak bayi. Kalau wajib KTP kan adalah warga yang sudah ber-KTP. Jadi syaratnya adalah harus punya handphone, sudah ber-KTP elektronik, dan email aktif harus punya. Nah, ada beberapa warga yang memang tidak punya semua, makanya kami belum close untuk pencetakan fisik. Kami memang agak terbatas Pak, karena beberapa pekan ini kan mungkin Pak Donar juga dengar, dan kalau topik ini kan semakin lama juga semakin langka gitu. Makanya kami juga berharap topik KTP itu dijaga baik-baik sehingga tidak sedikit-sedikit ganti rusak kan. Karena topiknya sendiri juga terbatas Pak, kami dari pusat. Makanya kalau dari KD ini kan mau dipakai sampai dimanapun dari handphone tetap masih bisa dilakukan. Nanti Pak, IRP itu di aplikasi itu. Makanya kami pengen pasangan di kelurahan itu biar tidak cukup di dinas saja. Mungkin itu Pak David. Itu kan yang masuk. Ini. Kalau kemarin itu kebetulan saya nih pakai Tito, kan ribet gitu loh. Tito ini terlibat, habisnya setelah itu saya minta nggak usah pakai Tito aja. Oh iya. Dia bisa dirubah sesuai permintaan pemohon, nanti isi form perubahan yang masuk. Itu bisa. Sebenarnya secara aturannya pakai Tito bisa atau terserah. Itu terserah permintaan dari pemohon. Kalau untuk kakak ya, kalau untuk akte memang harus tanpa itu. Akte harusnya tanpa. Iya. Aja tidak boleh ya? Aja tidak boleh. Di mana? Di akte? Di akte. Di akte tidak boleh. Jadi gelar atau titel di akte itu sudah harus tanpa gelar, tanpa Abdullah anak dari Hajah. Boleh. Jadi titel agama, gelar atau titel baik suku agama maupun akademis untuk akte sudah tanpa. Jadi kalau di KK terserah untuk sesuai permohonan dari pemohon akan bisa kita laksanakan proses seperti itu. Sudah migrasi database dari daerah ke pusat. Makanya tadi saya sampaikan di materi saya, kami dengan sampai hari ini pun sudah tidak pakai database lagi. Jadi semuanya sudah dijadikan satu di pusat, di Kementerian Dalam Negeri. Makanya kenapa di Siak itu kan sekarang Siak terpusat. Jadi kami sendiri juga sudah tidak pegang database lagi. Kalau dulu kami masih pegang, memang masih kami database-nya masing-masing di kabupaten kota masih ada. Kalau sekarang sudah pindah database ke pusat. Dan terkait untuk bayangin Mbak address itu kan tadi kan juga saya sampaikan untuk aksesnya juga ada regulasi yang memang mengatur itu Pak. Nah kan mungkin kalau setahu saya dari hasil rekapnya saja kan mungkin sudah cukup ya. Artinya kan untuk kebutuhan profil, kalau kita kaitkan dengan profil kan jumlah penduduk berapa itu kalau kami setiap semester ada Pak. Di pihak itu kami mendapatkan data DKP bersih agregat itu setiap semester kami dapatkan di akhir semester, dan itu formatnya sesuai dari pusat juga. Jadi jumlah warga penduduk, jenis kelamin itu berapa, yang beragama ini berapa, hanya total rekapitulasinya saja. Kalau pengen address-nya, nah tadi kan saya sampaikan juga di aplikasi Siak ini kan bisa cek di rutan ini Pak. Nah Bapak bisa cek di situ nanti. Tapi hanya menampilkan
Maksudnya gini, misalkan carinya namanya Pak David di Kelurahan Ringin Anom, dia akan keluar datanya. Nah itu sesuai database real time. Kenapa harus pakai buku, maksud saya kan gitu. Kalau buku kan dulu regulasinya sudah berubah banyak Pak, dari buku itu sampai dengan sekarang. Kan di lewat aplikasi nanti kan Bapak bisa cek langsung juga malah warganya itu ada berapa ribu di Kelurahan Ringin Anom. Namanya siapa saja semuanya, di situ bisa cek. Tapi dengan catatan hanya view ya Bapak, bukan edit. Karena menu yang tersedia hanya sekedar untuk view saja, melihat. Dan nanti untuk memastikan bahwa dari pihak kelurahan itu juga bisa cek nih, ada orang datang tiba-tiba aku orang Ringin Anom namanya Doni, cek aja di situ, ada nggak namanya Doni? Kalau nggak ada berarti database-nya ada masalah. Maksudnya orangnya, apakah warga situ benar atau bukan? Kan selama ini kan nggak bisa kelihatan Pak. Ada orang datang tiba-tiba Pak saya minta surat pengantar untuk keperluan usaha misalnya. Saya warga Ringin Anom, tapi udah lama nggak pulang. Nggak yakin Pak, bener nggak wargamu sampai itu? Nah, cek aja di situ nanti. Apakah keluarga berdasarkan link yang dia sebutkan? Dan mungkin begini Pak tambahannya. Jadi di undang-undang kami itu kan mungkin perlu diketahui juga ya Pak, di pasal 95C itu disebutkan siapa saja orang yang melakukan manipulasi data itu bukan perdata lagi tapi pidana. Apapun yang diserahkan warga ke kita, esensinya adalah kita menerima dan mencatatnya. Yang dikasihkan itu bohong atau enggak, nanti dia sendiri dikasih BPN dimasuki gelarnya nggak ketemu. Kalau pakai nama lengkap saja pasti ketemu. Karena di BPN sudah link ke Dukcapil pusat juga. Jadi semua rata-rata yang mungkin sekarang ini sudah link mau urusan pajak, perbankan, BPJS, semua sudah link juga. Makanya kadang listnya di percantuman gelar karena di KKKTP-nya itu ada gelar. Memang diperbolehkan, tetapi penggunaannya harus nama lengkap saja. Itu apa tuh? Mungkin yang perlu kita harapkan mungkin data akar per kelurahan. Karena ada mungkin di tempat lain ya biasanya 10 tahun itu kan ada perpindahan eksodus, kemana mau daftar anak sekolah ya, atau nanti kakaknya juga itu yang mungkin kita harapkan kakak, kemudian nanti kita bisa crossing dengan ini, dengan RT. Kemudian kita melakukan pendataan di RT, kita minta data di RT dan data di distribusi kok mungkin nggak sama ya. Mungkin ada yang belum laporan ke Pak RT-nya, mungkin masa depan ada data KK lah dari disebut, bukan KTP ya, data KK-nya. Jumlah atau bagaimana Bapak? Ya, data KK namanya siapa, masuk RT RW mana, orang mana. Jadi kita bisa proses ini penduduk dandangan yang mungkin masuk dari mana. Selama ini kan laporannya hanya global aja tuh. Mereka global aja ya. Tapi yang berbeda itu ya kakaknya siapa kan tidak tahu. Dan nanti kita bisa proses di lapangan hanya ke Pak Pak, ada warga dandangan masuk ini dari kelurahan atau dari provinsi lain misalnya seperti itu. Itu yang pertama. Mungkin ke depan ada informasi semacam apa ya sebenarnya gabungan dengan dinas sosial kaitan dengan PDP ya, PDKS. Mungkin kita bisa ngecek kembali penduduk kita dengan PDKS ya. Terus data-data yang lain mungkin ya ke depan inovasi. Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Ini pertanyaan terakhir ya Bapak Ibu sebelum kami tutup. Monggo Pak Andri kami dibantu terkait data ini. Monggo. Kami dengan NIK dan nomor kakak kok Mas Rudi. Jadi nanti dari kelurahan bisa cek nomor kakak orang itu di situ. Jadi aplikasi siap yang nanti rencana kami pasang di kelurahan itu pencairan data WNI itu termasuk
bayi nik, bayi nomor kakak, bahkan sampai bayi nama orang tuanya. Prinsip ketika mau mencocokkan dengan data RT harus ada data dulu di level RT-nya, direkap dulu, nanti baru cek di aplikasi set itu. Nah, ketika dicek apakah ditemukan atau tidak. Kalau ditemukan hijau, kalau tidak ditemukan merah misalkan. Tapi cek satu-satu. Nanti dibuka di aplikasi set tersebut. Nah, terkait dengan aplikasi itu sudah tersambung dengan BDT juga. Artinya ketika dicek di siap ada, harusnya di Kemensos di BDT-nya itu on juga. Kalau nggak keluar berarti benar yang dilaporin ini data saya nggak bisa diakses oleh BDT. Cek di siap ada nggak? Kalau nggak keluar, oh berarti benar bermasalah. Sarankan ke dinas. Lebih lanjut, Samsul juga menjelaskan bahwa saat ini Pemkot Kediri juga telah menerapkan penggunaan aplikasi Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Melalui aplikasi ini, nantinya warga tidak perlu membawa KTP dalam beragam kepengurusan administrasi karena bisa melakukan scan kode QR. IKD ini berisikan data-data kependudukan lengkap dan lebih aman. IKTP memang penting untuk dimiliki, tapi dengan IKD masyarakat akan lebih dimudahkan. Samsul mengatakan jika masyarakat ingin mendaftarkan di aplikasi IKD, masyarakat dapat datang ke kantor Dispenduk Capil untuk mendapatkan validasi. Nantinya, validasi aplikasi untuk penggunaan IKD akan ditempatkan di kantor kelurahan dan kantor kecamatan. Namun, untuk saat ini hanya bisa dilakukan di kantor Dispenduk Capil. Terakhir, Samsul berharap dengan hadirnya para lurah dan camat pada sosialisasi hari ini, informasi terkait IKD dan inovasi koper pengantin bisa sampai di masyarakat dengan lebih cepat, sehingga lebih banyak masyarakat yang menggunakan aplikasi IKD, serta lebih banyak masyarakat yang segera mencatatkan status perkawinan yang belum tercatat. Ini adalah sosialisasi inovasi koper pengantin dan IKD. Jadi koper pengantin ini adalah koordinasi pengurangan pernikahan yang tidak tercatat. Jadi kita kerjasama dengan PA dan PN terkait dengan inovasi koper pengantin ini adalah untuk memperjuangkan masyarakat kita yang masih statusnya kawin tidak tercatat supaya bisa tercatat secara sah. Kalau di pengadilan agama bisa dengan isbat nikah, kemudian setelah isbat nikah nanti kita update status kependudukannya supaya kalau mereka punya anak itu status anaknya juga sah. Jadi kalau selama ini anak yang lahir dari perkawinan tidak tercatat adalah anak dari seorang ibu, dengan inovasi ini sesuai regulasi lengkap anak dari perkawinan seorang ayah dan ibu. Jadi buat mereka saat di sekolah, saat di masyarakat tidak ada rasa minder atau tidak ada rasa malu karena dia menjadi lengkap sebagai seorang anak dari seorang ayah dan ibu. Itu tujuan kita. Kemudian yang kedua adalah masalah IKD. IKD ini adalah identitas kependudukan digital yang merupakan inovasi terbaru dari Kementerian Dalam Negeri berupa KTP yang ada di HP kita. Jadi sementara bisa pakai HP Android, nanti kita masukkan aplikasi IKD ini yang berisi data-data kependudukan kita, dan lebih aman daripada IKTP. Bukan berarti IKTP tidak perlu ya, tetap perlu. Cuma ini adalah inovasi untuk melengkapi apa yang sudah ada supaya lebih baik. Biar lebih simpel gitu. Harapan kami dengan hadirnya Pak Lurah dari seluruh wilayah kota ini, sosialisasi koper pengantin dan IKD ini bisa sampai ke masyarakat dan bisa segera mendapatkan cakupan yang tinggi, cakupan kepemilikan IKD, cakupan status tercatat itu bisa meningkat dan mengurangi status perkawinan. Tim Liputan, Toho TV.